memang saum itu sebagai perisai penghalang dari perbuatan maksiat. Kemudian dari mengendalikan syahwat. Dan juga disebut kila lijamul muttaqin, penjaga orang-orang yang bertakwa. Kan, dan junnah maharibin di dalam peperangan. Dan juga junnah minan nar, dari api neraka. Itu junnah. Kemudian karena junnah balayarpus. Balayarpus, kata Imam Suyuti yang wafat 911 Hijriah, balayarpus itu adalah al-kalam al-fahish, kata-kata kotor. Yarpus, kata-kata kotor. Dan itu yutlaku ala hada wa ala jima wa ala muqaddimatihi. Mencakup kepada perkataan kotor, perkataan kurang baik, pada jima atau muqaddimah, pendahuluan jima yang menjurus kepada jima. Itu jangan dilakukan ketika siang sedang saum. Kalau malam memang kamu suami istri makan ditonjolkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas syam aropas. Jadi kalau malam hari memang tetapi di siang hari itu harus dicegah. Balayarpus, jangan berkata kotor atau fahis, kalamul fahis, perkataan yang kotor, yang kurang baik. Contoh, ketika orang Yahudi datang ke rumah Rasul, dia mengatakan, Assalamu alaik ya Abul Qasim, salam kepadamu wahai Abul Qasim. Maka pada saat itu Aisyah menjawab, wa'alaikumussalam wal la'nah. Assalamualaikum itu kan, assalamu alaik ya Abul Qasim itu kan artinya hancurlah bagimu, hei Abul Qasim Muhammad. Maka Aisyah itu langsung menjawabkan, kamu juga hancur dan terkutuk. Aisyah maklum itu sebagai istri, suaminya dicela, didoakan celaka, ya udah istri mendoakan kehancuran lagi. Maka Rasul menegur, innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhus. Wahai Aisyah, Allah itu membenci kata-kata kotor, kata-kata kurang baik. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu? Kata Rasulullah, ya saya mendengar, tapi kan saya jawab wa'alaikum. Wa'alaikum. Jadi itu setimpal. Jadi itu kata kotor yang dilarang oleh Rasul. Berkata yang kurang pas, kurang tepat, ya, walaupun kepada orang yang berbuat salah. Dan orang yang tidak meninggalkan kata kotor padahal dia saum, malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan mengamalkannya, maka tidak ada hajat bagi Allah dalam meninggalkan makan dan minum. Jadi walaupun makan dan minumnya ditinggalkan, tetapi kalau tidak meninggalkan kata-kata kotor, maka Allah tidak bertanggung jawab untuk memberikan pahala. Karena penyarah hadis itu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan falaisa lillahi hajah itu Allah tidak butuh atau tidak bertanggung jawab untuk memberikan pahala. Ya saumnya mas tentu saja sah karena menahan makan minum dan gawe suami istri. Tapi kalau masih
mengatakan kata-kata kotor, masih beramal dengan kata-kata yang kurang baik, maka tidak bertanggung jawab tentang pahalanya. Oleh karena itu di sini dikatakan bala yarfus, jangan berkata kotor atau kasar atau yang menyakitkan orang, karena itu nanti tidak mendapat pahala dari Allah, walaupun meninggalkan makan dan minum. Jadi walaupun lapar dan dahaga ya. Kalau di sini mah meninggalkan makan dan minum, karena saum tidak perlu haus, tidak perlu dahaga, tidak perlu lapar ya. Jadi kalau tidak lapar, saum bagus, itu seger. Makanya Imam Ghazali yang lahir 450 wafat 505, cuma 55 tahun Imam Ghazali umurnya, memberikan saran agar ibadah saum itu bernilai baik. Pertama, menahan pandangan dari sesuatu yang tercela. Ulah sat tenyo-tenyona, bukan lamun lain tenyoeunana. Yang kedua, menahan lidah. Jangan berkata kotor atau menyakitkan orang. Ketiga, menahan pendengaran. Jangan mendengarkan yang kurang bagus. Keempat, menjaga anggota badan dari berbagai perbuatan dosa. Dan mengendalikan perut dari makan yang subhat. Kemudian menyedikitkan makan waktu buka. Walaupun yang halal, kalau waktu buka jangan terlalu banyak. Jadi ulah balas dendam. Pagi-pagi subuh sudah balanya. Untuk apa? Untuk buka. Nanti siang ada lagi. Nanti sore ada lagi. Kemudian karena banyak pahala, banyak mencari pahala, maka banyak sumbangan ke masjid untuk takjil. Sampai makanan itu melimpah di masjid. Di dalahar sawarenda. Ya, nyuguhan itu bagus, tapi tidak berarti harus abreg-abregan, banyak-banyak. Sedikit saja walaupun halal. Karena kan jangan dijama ya. Makan itu karena biasanya 3 kali makan tuh. Pagi, siang, sore, sekarang jadi 2 kali dijama tanpa kosor. Itu jadi itu kata Imam Ghazali kurang bagus. Bagusnya itu ditahan, ditekan. Makanya ibu-ibu ada bonus kalau bulan Ramadan 30% uang belanja harus ada sisa waktu Idul Fitri itu. Terus ada sisa, kan biasanya belanja itu 300.000 per hari, sekarang makannya 2 kali, berarti kan 100.000 tak ada sisa seharusnya. Jangan begitu Idul Fitri malah borowong. Jadi harus ada saldo gitu ya. Karena itu penahanan diri. Ya. Nanti Id Al-Fitri. Id artinya hari raya, Al-Fitri itu buka. Idul Fitri hari raya berbuka. Makanya orang sunat menyebut lebaran. Kunaon hari di Indonesia fitrah, Idul Fitri teh Id teh cenah kembali. Fitri itu fitrah. Eta mah duka teuing asal usulnya. Makanya saya tanya, Id itu artinya hari raya. Kalau kembali mah ada yaud. Jadi kalau kembali ke fitrah mah Udul Fitroh. Kalau Idul Fitri, Id itu hari raya, Fitri itu berbuka. Nanti lain lagi ya urusan Idul Fitri. Wala yajhal. Kata yajhal berasal dari kata jahula yang berarti bodoh atau berlaku bodoh. Kalimat ini tidak jauh artinya dari yarfas, hanya lebih pada tindakan dan sikap yang tidak bijaksana atau berucap yang kurang tepat. Kalau tadi yarfus mungkin cerdas tapi menyakiti orang atau kotor. Tapi kalau yajhal mah karena kebodohan. Makanya kata Asyuyuti wala yajhal la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahl. Yajhal itu jangan
berucap, berbuat yang biasa dilakukan oleh orang bodoh. Asyah, wasabah, wanabadali, seperti bersorak, berteriak-teriak, ya, kata-kata orang-orang yang bodoh. Nah, itu atau sebangsanya, atau sapa, berbuat orang bodoh, berbuat sapa itu perbuatan yang tidak menggunakan pikiran. Makanya kita juga dilarang oleh Al-Quran untuk menyerahkan harta kepada yang kurang berpikir. La tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum. Orang yang bodoh itu jangan diserahi harta. Orang yang belum berpikir. Makanya kalau mau menyumbang anak yatim, ibu-ibu jangan diserahkan kepada anak yatimnya, tapi berikanlah kepada pengasuhnya. Pengasuh itu mungkin ibunya, karena suaminya meninggal. Pengasuh itu bisa juga pimpinan lembaga. Jangan langsung kepada anak yatim yang masih belum dewasa. Karena la tu'tus sufaha. Jadi ayat ini melarang menyerahkan harta kepada orang yang sapih, orang yang bodoh, atau kurang menggunakan akal dalam menggunakan harta. Walaupun ayat tadi itu berkaitan dengan kehidupan suami istri, kehidupan anak yatim. Jadi dalam kehidupan suami istri juga begitu. Kalau suami kurang bisa ngurus harta, serahkan harta itu ke istri, biar istri yang mengelola. Kalau ternyata istrinya tidak bisa mengelola, ya pegang suami, jangan diserahkan kepada istri, bisa kabur habis hartanya. Bagaimana kalau suami istri tidak bisa ngurus harta? Ya carilah bendahara yang bisa ngurus, supaya jangan menggunakan hal-hal yang kurang baik. Dan orang bodoh itu sebenarnya, berlaku orang bodoh itu sebetulnya dilarang, seperti dikemukakan oleh Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah, orang Cordoba, ya. Itu berlaku bodoh itu selamanya. Tapi kenapa di sini ditonjolkan di dalam ibadah saum? Ini terutama dalam penekanannya, karena saum itu sebagai junnah. Wa ini meru'un qatalahu. Dan jika seorang mengajak qatal, mengajak perang. Kalau qatlu membunuh, kalau qatala yuqatilu saling bunuh, artinya perang. Jadi saling. Oleh karena itu bisa diartikan mengajak perang atau mengajak bertengkar. Kalau ada orang yang mengajak bertengkar, maka jangan langsung dilawan, tapi tahan. Ini soib. Jadi kalau ada yang bentak-bentak, ada yang mengejek, jangan langsung didamprat, jangan langsung dilawan. Tapi maaf, saya sedang saum. Jadi ulah kieu ngomongna, tong ajak bertengkar. Nyaho aing teh keur puasa teh. Aya teh mah ngambek atuh. Nyaho aing keur puasa. Jadi aku sedang saum, maaf. Aku sedang saum, tidak mau bertengkar. Maka dilarang berucap menimbulkan persengketaan dan mengekang diri, ya, mengekang diri. Kecuali kalau yang mengajak perang teh orang kafir. Orang kafir ngajak perang, ngajak gelut. Makanya kudu menyerah. Hai orang kafir kekeh maksa bika sebeleun, ya itu mah lawan we. Geus teu bisa disebut anak soim. Tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tahun 2 Hijriah kan ibadah saum teh pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah setelah diperintahkan perang. Tapi pada tahun itu juga tahun kedua Hijriah orang kafir ngajak perang Badar, dilawan oleh Rasul. Sehingga kan Abu Jahal terbunuh, tewas ya oleh Ibnu Mas'ud. Utbah tewas oleh Hamzah. Jadi orang kafir juga kalau ngajak perang pika sebelum menyelawan walaupun di bulan Ramadan. Sehingga hampir 70 orang ya. 70 orang bukan hampir. Orang kafir itu tewas. Dan
kaum muslimin itu meraih kemenangan yang demikian hebat. Ausatamahu, atau mencaci maki, menyinggung perasaan, baik dengan kata maupun tindakan, karena syatama itu artinya sama dengan sabba. Dan sebetulnya mengejek, mencela, mencaci maki itu tidak boleh setiap saat juga, tapi seperti tadi dikatakan dalam ibadah saum lebih menonjol lagi larangannya, karena sababul muslim itu kan fusuk wa qitaluhu kufrun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang wafat 32 Hijriah. Sababul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Jadi mencaci maki orang muslim itu fasik, doraka. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya tanpa dosa itu kufur. Jadi memang sebetulnya dilarang kapanpun, tapi di sini lebih ditonjolkan. Lebih jelas. Bahkan seorang muslim itu dilarang mencaci, menyampaikan kata-kata kotor seperti yang pernah ditegur oleh Rasulullah, yaitu Aisyah yang wafat tahun 57 Hijriah. Kemudian riwayatnya adalah dari Urwah bin Zubair yang saya tadi katakan tadi. Jadi orang Yahudi menyampaikan Assalamualaikum dilawan oleh Aisyah, dan Rasulullah SAW mengatakan jangan berkata seperti itu, karena Rasul juga cukup dengan wa'alaikum. Ini adalah hadisnya. Jadi hadis ini membimbing agar selalu baik, selalu sopan, lemah lembut. Jadi tolonglah kata-katanya jangan pikasebelet, jangan menimbulkan pikenyarian orang. Ya. Apalagi sesama muslim harus saling hormat, saling memuliakan, saling menghormati, menyantuni. Makanya di sini dikatakan fal yakul inni so'im marroten. Katakan aku sedang saum. Itu sampai 2 kali. Inni so'im, inni so'im. Jadi apa maknanya sampai 2 kali? Jadi itu kesempatan. Jadi, kalau sudah 3 kali masih saja ngejak bertengkar, perang seperti orang kafir, ya boleh dilawan. Seperti Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijrah tadi. Walladzi nafsi biyadi. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang di tangannya aku hidup, menyebut biyadihi, menamakan dengan nama Allah. Ya. Rasulullah SAW bersumpah, la khulufu fan miso'im. La khuluf itu adalah perkataan yang kurang bagus atau hembusan. Khuluf fam itu hembusan yang kurang sedap, atau kata-kata yang keluar dari mulut yang kurang enak kaamena dahulu. Kenapa? Karena orang saum kan karena dalam keadaan lapar, ya, dahaga, kan bau mulut kan kurang bagus ya. Untungnya sekarang pakai masker, jadi teka ame baunya. Kalau sedang saum itu pasti ada baunya. Apa ini dikatakan lahulukum anis sauim? Jadi bagus naman tong bau mulut saum itu, ya. Jadi saum juga diusahakanlah jangan bau mulut. Makanya sahur jangan makan pete, jangan makan jengkol, karena siangnya bisa bau. Dan gosok gigi kan, gosok gigi itu kan bagaimana tentang ibadah saum, walaupun di kalangan ulama beda-beda. Ada yang berpendapat kalau sudah asar makruh, pada lohor boleh pagi-paginya, tapi kan Rasulullah SAW mengatakan gosok gigi itu laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli
sholatin, andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintah gosok gigi. La amatuhum bisiwak, ada indah kulli sholat, ada ma'a kulli sholat. Jadi setiap akan sholat dianjurkan gosok gigi. Jadi bagus gosok giginya. Jadi lahulukum pabisaim minum, ini bukan berarti harus bau mulut, tapi pertama ya diusahakan jangan terlalu bau mulutnya, gosok gigi lah. Dan itu diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256, nomor 838 hadisnya. Jadi gosok gigi itu makanya kalau berdasar hadis mah gosok gigi teh minimal 5 kali kan. Karena setiap akan sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat duha, jadi 6 dengan sholat duha. Dengan tahajud, jadi 7 kali gosok gigi. Jadi bukan sehari 2 kali. Jadi kalau berdasar saran hadis, sampai 7 kali. Jadi khulufus pamisoim. Namun di sini dikatakan atyabu indallahi ta'ala, lebih harum. Jadi bau mulutnya orang saum itu menjadi lebih harum. Atyab, lebih bagus. Indallah, di sisi Allah, min rihil miski. Apa maknanya? Karena kalau perkataan buruk itu kan nggak enak didengar. Jadi tidak sedap. Oleh karena itu tadi jangan menyampaikan kata-kata yang tidak sedap, karena itu bau mulutnya. Pan bahasa Sunda juga. Lamun banyak ngomong teboga hati, bau sungut kan namanya. Wah, banyak ngomong kalau bau sungut. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mah asbun, asal bunyi, kalau bahasa Sunda mah bau sungut namanya. Khuluqu pamisoim. Jadi di sini kaitan dengan perkataan yang tidak enak, harus dihindari. Jadi diusahakanlah harum. Ya. Karena apa? Karena sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan yang kurang manfaat. Seperti diriwayatkan juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'di. Meninggalkan yang kurang manfaat. Jadi min rihil miski, harus lebih harum. Jadi artinya lahuluku pamisoim atyabu min rihil miski, ketika saumah ucapan-ucapannya harus lebih harum dibanding minyak sengit. Jadi enak didengar, enak diterima oleh orang yang mendengar. Karena apa? Karena fal yakul khairan, katakan yang baik. Kalau tidak berkata baik, auliyasmut. Jadi bukan diamnya yang diperintah, berkata baiknya. Kalau tidak berkata baik, auliyasmut, atau diam. Jadi perkataan setiap muslim itu sangat baik dan menyenangkan sehingga harum bagaikan kasturi. Karena yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sawatahu wa sahwatahu, dia meninggalkan makan, minum, dan mengendalikan syahwat. Ya, mengendalikan syahwat. Itu min ajli. Saum itu karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini dikatakan asyamuli, saum itu bagiku. Wa ana ajzi bihi. Bahkan di dalam nomor 2-nya riwayat Bukhari dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Amal yang lain mah baginya, bisa dilihat oleh manusia. Sholat yang bagus kan bisa dinilai oleh manusia. Zakat yang banyak bisa diketahui oleh manusia. Haji yang bagus bisa diketahui. Tapi kalau saum yang bagus kan nggak bisa diketahui. Nggak bisa dilihat, nggak bisa nampak. Karena itu Allah secara langsung. Wa ana ajjibihi, dan aku yang langsung memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha.
Dan kebaikan itu 10 nilainya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat takwilnya. Jadi saum adalah menahan, bukan menyiksa diri. Yang ditahan adalah makan, minum, dan syahwat. Kedua, saum mesti dijadikan junnah atau perisai, pelindung. Ketiga, nilai ibadah saum sangat terkait manifestasinya dengan kehidupan sosial. Kemudian saum yang baik bukan hanya meninggalkan yang membatalkan, tapi yang kurang manfaat. 5, dalam hadis ditekankan jangan bertindak bodoh. Jadi mesti cerdas. Ibadah saum itu harus dengan kecerdasan. 6, jika ada orang yang membuat ulah, menimbulkan perselisihan, tahan. Tahan dalam arti ucapan, jangan segera dilawan. Jawablah inni shaim. 7, jika ada yang memaki, jangan langsung dibalas. Tapi katakan kataan yang harum, yang enak didengar. 8, saum itu sangat rahasia, ibadah rahasia. Mesti dibina keikhlasan, kan hanya Allah yang tahu. 9, bau mulut mesti dijaga, jangan sampai mengganggu pihak manapun. Baik hembusan dalam arti hakiki maupun secara majazi. Jangan membuat orang tidak senang. 10, keyakinan akan sedapnya bau mulut di akhirat kelak itu mendatangkan kenikmatan. Makanya di dalam hadis lain, bagi yang saum ajron atau parhatan, dua kebahagiaan. Itu kebahagiaan di dunia ketika berbuka, kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah. 11, menahan diri dari makan dan minum syahwat dilakukan semata karena Allah. 12, pahala ibadah saum akan didapat langsung dari Allah. Dan ke-13, segala amal kebaikan nilainya lebih ditingkatkan. Itu takwil, sedangkan tatbiknya mangga diawas nyalira karena bukunya silahkan dibawa masing-masing. Karena sudah jam 6 lewat 1 menit, karena kita anggap cukup sampai di sini. Ghafarallahu walakum walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.